Bertemu Gusmik, preman ini taubat di sudut remang dunia malam. Cara mengentaskan saudara-saudara yang terjerembab di lembah hitam memang variatif. Ada yang memilih jalur kepruk dan anarkisme sembari menyerobot alih tugas aparat. Ada yang memegang kepala ular alias pimpinan komplotan dengan cara elegan dan memanusiakan manusia, sebagaimana yang dilakukan oleh Kiai As'ad Syamsul Arifin dan Habib Syekh bin Abdul Qadir As-Segaf. Dan ada pula yang masuk ke sarang harimau lalu menjinakkannya karena sudah memiliki kemampuan pawang. Metode ketiga ini dilakukan oleh Allahyarham Kiai Haji Hamim Jazuli alias Gusmik. Cara kedua dan ketiga saya kira lebih manusiawi, elegan dan berkelas. Inilah alasan mengapa saya selalu takjub dengan caranya yang khas memanusiakan manusia. Mereka bekerja dalam sunyi, menawarkan alternatif tanpa slogan bombastis, tanpa parade ekstravagan, tanpa caci maki, dan tetap realistis memandang realitas. Mereka berusaha menyelesaikan masalah tanpa menimbulkan masalah baru. Inilah yang bagi saya pribadi sebuah cara yang excellent alias ahsan. Dalam coretan ini saya menulis sekilas kiprah Gusmik, salah satu kiai yang dengan caranya yang khas, horikul a'dah dan kontroversial, berusaha merangkul manusia-manusia yang dinista, dipinggirkan dan dihinakan. Kisah seputar kelihaan Gusmik mengantaskan manusia dari jurang kekelaman. Penulis dapatkan dari seorang jamaah zikrul ghafilin, sebut saja namanya Hendra, asal Malang. Ia malang melintang di dunia malam Surabaya pada era 1980-an. Pria ini disadarkan Gusmik di cafe shop Hotel Elmi Surabaya. Di sudut keremangan saya melihat sosok Gusmik yang saat itu pakai topi koboi. Aneh, wajahnya bercahaya. Saya dekati dia. Ada senyum yang menenteramkan hati. Uniknya, dia tahu seluk-beluk diri saya dan semua perjalanan hidup saya. Setelah ngobrol santai, dia hanya bilang singkat bahwa almarhum ibu saya yang rajin ibadah sekarang menangis di alam kubur saat melihat kondisi saya. Gusmik menitipkan dari salam ibu buat saya, kata Hendra pada penulis di warung kopi Makam Sunan Ampel, Jumat dini hari 6 Maret. Semenjak pertemuan dengan Gusmik itu, Hendra yang tubuhnya dirajah tato merasa ingin merindukan masjid saat mendengar info keberadaan Gusmik. Saat itu pula ia mengejar. Kalau beruntung ya ketemu, salaman, minta doa sama beliau, kata pria yang kini menekuni usaha perkebunan ini. Sampai saat ini Hendra mengaku rajin mengikuti jamaah zikrul ghafilin dimanapun. Setiap habis sholat ia kirim Fatihah dan kirim doa buat kedua orang tuanya. Ini sesuai petunjuk Gusmik. Tentu saya juga berdoa dan kirim Fatihah buat beliau Gusmik. Lanjutnya sambil menghisap kretek kesukaannya. Dalam perbincangan selama 2 jam itu, Hendra banyak berkisah tentang teman-temannya yang insaf gara-gara bertemu Gusmik. Kami merasa benar-benar dirangkul oleh Gusmik. Dialah yang mengajarkan kami makna kehidupan, tentang pentingnya silaturahmi, keutamaan membaca Al-Quran, dan banyak lagi. Terang pria berputra 3 ini. Ia menganggap gurunya sebagai tangan yang menariknya agar tak tenggelam dalam lumpur kemaksiatan. Tak lupa ia juga menyuguhkan beragam kisah keramat tentang guru yang dicintainya itu. Sebelum pamit, Hendra nitip harapan. Seandainya para kiai sekarang berani bertaruh kehormatan, harga diri, dan nama baik untuk berdakwah di tempat-tempat maksiat seperti Gusmik, saya ragu para kiai akan sanggup, kata Hendra. Matanya mengembun, saya hanya tersenyum mendengarnya. Semoga kisah bertemu Gusmik, preman ini taubat di sudut remang dunia malam ini memberikan manfaat dan barokah untuk kita semua.
Amin ya robbal alamin.